Apa ini obat ajaib? Kok bisa atasi diabetes, obesitas, jantung? Halo teman-teman, kembali bersama Dr. Erta dari Klinik Kiera. Sebelum lanjut, follow dulu akun ini supaya nggak ketinggalan info kesehatan yang sering bikin orang salah paham kalau cuma dengar sepotong-sepotong. Tonton sampai selesai, karena topik ini sering kali viral, tapi penjelasannya itu jarang utuh. Beberapa waktu terakhir, banyak pasien yang menanyakan saya, "Dok, itu obat yang lagi rame di media sosial itu katanya bisa nurunin gula darah ya, bisa bantu kontrol berat badan, jantung juga lebih aman. Itu beneran? Apa cuma marketing?" Nah, ini pertanyaan bagus. Karena yang kita bahas hari ini bukan jamu misterius, tapi obat medis dengan riset yang bertumpuk-tumpuk. Nama obatnya adalah semaglutid. Seperti ini nih tulisannya ya. Awalnya dikenal lewat merek dagang Ozempic. Obat ini pertama kali dikembangkan untuk diabetes tipe 2, bukan untuk diet. Jadi dari lahirnya aja niatnya udah lurus untuk ngontrol gula darah, bukan mengecilkan baju. Semaglutid itu termasuk golongan GLP-1 reseptor agonis. GLP-1 itu adalah hormon alami tubuh yang keluar setelah kita makan. Tugasnya memberi sinyal ke pankreas supaya insulin itu keluar dengan lebih tepat, menurunkan hormon glukagon dan memperlambat pengosongan lambung. Efeknya, gula darah lebih stabil dan rasa kenyang itu bisa bertahan lebih lama. Pasien diabetes tipe 2 yang biasanya mendapat obat ini adalah mereka yang kontrol gula darahnya itu masih kurang baik, HbA1c-nya masih tinggi, atau punya risiko kardiovaskular yang tinggi. Jadi bukan sembarang pasien langsung disuntik, tapi memang ada indikasi medis yang jelas. Di perjalanan, dokter-dokter mulai memperhatikan satu hal menarik. Pasien-pasien ini bukan cuma HbA1c-nya yang turun, tapi berat badannya juga ikutan turun. Awalnya dianggap efek samping kecil, lama-lama kok konsisten, di sana, di sini kok pada turun berat badannya. Nah, dari sinilah ceritanya berkembang. Penelitian besar kemudian dilakukan. Salah satunya adalah seri penelitian STEP atau Semaglutid Treatment Effect on People with Obesity. Dalam studi STEP 1 yang dipublikasikan di New England Journal of Medicine tahun 2021, pasien dengan obesitas yang menggunakan semaglutid dosis 2,4 mg itu berhasil mengalami penurunan berat badan rata-rata sekitar 14-15% dalam 68 minggu, alias kira-kira 1 tahun. Nah, angka ini terdengar cuma belasan persen. Tapi ingat ya, konteksnya ini rata-rata, tanpa dipaksa diet super ketat, tanpa diwajibkan olahraga ekstrim, berat badan turun sendiri karena mekanisme biologis tubuhnya itu dibantu bekerja lebih optimal. Bandingkan dengan intervensi konseling gizi saja, yang rata-rata penurunan berat badannya itu sekitar 3-5% setahun. Dan tingkat keberhasilannya itu seringkali naik turun tergantung kepatuhan pasien. Ceritanya belum berhenti di situ. Dunia jantung ikutan angkat alis. Karena obesitas dan diabetes itu adalah dua sahabat karib penyakit jantung. Lalu muncullah penelitian SELECT Trial. Ini dipublikasikan tahun 2023 yang mengevaluasi semaglutid pada pasien overweight atau obesitas dengan penyakit jantung bahkan tanpa diabetes. Nggak ada yang kena diabetes. Hasilnya, resiko MACE atau Major Adverse Cardiovascular Event itu turun sekitar 20%. MACE ini bukan istilah sembarangan. Isinya itu serangan jantung, stroke, dan kematian kardiovaskular. Jadi ketika angka-angka ini turun, artinya jantung itu benar-benar mendapatkan perlindungan yang nyata, bukan sekedar perasaan lebih sehat. Mekanismenya itu bukan sihir. Penurunan berat badan itu mengurangi beban kerja jantung. Sensitivitas insulin itu membaik, peradangan sistemik itu menurun, profil lipid ikutan membaik, tekanan darah seringkali ikutan turun pelan-pelan. Semua efek kecil ini kalau digabung dampaknya itu luar biasa besar. Makanya sekarang semaglutid itu tidak lagi cuma dibicarakan sebagai obat diabetes, tapi juga sebagai terapi obesitas dengan nama Wegovy. Kayak gini nih. Dan sebagai bagian dari strategi menurunkan risiko kardiovaskular pada pasien yang beresiko. Revolusioner? Iya. Ajaib? Tidak. Karena semuanya bisa dijelaskan secara ilmiah. Penting diingat, ini bukan obat untuk semua orang. Ada kriterianya, ada evaluasi, ada pemantauan. Di Klinik Kiera, obat ini kami berikan hanya bila indikasinya itu jelas dan pasien itu memang mendapat manfaat klinis, bukan sekedar ikutan tren. Kalau ingin tahu apakah terapi ini cocok untuk Anda, silahkan Anda cari di Klinik Kiera di Google Map atau hubungi kami. Ilmu yang benar itu, kalau dibagikan, bisa menyelamatkan banyak orang. Jadi jangan ragu share video ini supaya lebih banyak yang paham dan tidak salah kaprah.